Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu wa taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Islamic worldview. Kita coba untuk menjelaskan dulu apa itu Islamic worldview. Ada 3 suku kata ya di sini. Yang pertama ada kata Islamic yang berarti Islam. Kemudian yang kedua ada world yang artinya dunia atau alam semesta. Kemudian yang ketiga ada view atau pandangan. Secara ringkasnya Islamic worldview itu adalah cara pandang seseorang atau paradigma seseorang dalam melihat dunia ini dari sudut pandang Islam. Atau pandangan tentang alam semesta dari sudut pandang Islam. Tentunya ini sangat menjadi penting bagi umat Islam, di mana kita menjadikan Islam itu sebagai mindset, sebagai cara berpikir, kemudian juga menjadikan Islam sebagai sumber otoritas kebenaran. Tentunya juga ini berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kita untuk berserah diri, untuk masuk ke dalam agama ini, agama Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi dari ayat yang tadi saya baca, kita bisa mengambil hikmah dan tadabbur dari ayat ini, yaitu hendaknya seorang muslim ya, pemikirannya dikontrol oleh agamanya, bukan agamanya yang dikontrol oleh hasrat pribadinya. Maka jika Islam menjadi worldview-nya, Islam menjadi landasan untuk melihat sudut pandang tertentu, maka dia akan menyikapinya dengan perspektif Islam, termasuk dalam menyikapi pemikiran-pemikiran lainnya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita agar bisa memiliki Islamic worldview, agar kita bisa berpikir secara Islam.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita dalam Al-Qur'an, yaitu fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diminta untuk berpegang teguh dengan tilawahnya, kita diminta untuk berpegang teguh dengan mentadabburinya, kita diminta untuk berpegang teguh dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat bagi kita, yang menjadi petunjuk bagi hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tentu ketika seseorang menjaga interaksinya dengan Al-Quran, menjaga interaksinya dengan tilawahnya, menjaga interaksinya dengan mentadabburinya, menjaga interaksinya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka itu juga menjadi bagian agar pemikirannya berlandasan dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya, kenapa Islamic worldview itu penting bagi kita semua? Karena Islamic worldview itu penting bagi kita untuk memperbaiki adab kita, untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, kita di sini coba memahami apa itu yang dimaksud dengan adab. Ternyata adab itu bukan akhlak, adab itu bukan karakter, tapi adab itu adalah akal, adab itu adalah jiwa, adab itu adalah jasad. Nah, ini adalah 3 hal yang harus kita berikan porsi yang cukup, ya. Memperbaiki adab kita dengan cara mendisiplinkan akal kita, memperbaiki adab kita dengan cara mendisiplinkan jiwa kita, hati kita, memperbaiki adab dengan cara mendisiplinkan jasad kita atau badan kita. Kemudian yang kedua, Islamic worldview itu penting karena untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Tentu dari nilai-nilai Islam yang kita pelajari, hasilnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seharusnya yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berilmu itu malah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan banyak fenomenanya di akhir zaman ini. Kemudian berikutnya, dari proses membentuk adab yang baik itu sejatinya kita sedang membangun peradaban. Bagaimana kita mendisiplinkan akal kita, ya, cara berpikir kita, berpikir yang Islami, berpikir yang Islami itu adalah berpikir yang Qurani. Kemudian juga bagaimana kita fokus dengan jiwa kita, kita bersihkan hati kita, ada tazkiyatun nafs. Kemudian juga kita membagi porsi untuk jasad kita, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salah satu sifat
seorang muslim atau karakter seorang muslim yang dicintai oleh Allah adalah mempunyai badan yang sehat, jasad yang kuat, qawiyul jismi. Untuk membangun peradaban itu kita perlu 3 hal. Yang pertama, kita memerlukan endurance atau kekuatan fisik, karena membangun peradaban ini butuh waktu yang panjang, tidak sedikit, tidak durasinya tidak pendek, bisa berpuluh-puluh tahun, bisa ratusan tahun bahkan, agar peradaban itu bisa gemilang. Kemudian yang kedua, kita perlu narasi. Kita ingin membangun peradaban yang seperti apa, arahnya kemana. Kemudian yang ketiga, kita perlu kolaborasi, karena membangun peradaban ini perlu kerja-kerja besar, kerja-kerja yang berat. Tidak bisa hanya dipikul oleh satu orang atau sebagian orang, sebagian golongan, tapi kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Kemudian berikutnya, ada hal yang penting dalam proses membangun peradaban, dalam proses mentakdib murid-murid kita. Kita perlu islamisasi ilmu. Kenapa kita perlu islamisasi ilmu? Karena sekarang sudah banyak hal yang tidak islami. Contohnya misalnya kita melihat konten materi pembelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita, apakah materinya sudah islami atau belum. Bahkan banyak di lembaga sekolah Islam yang merujuk atau yang menggunakan materi pembelajarannya dari buku-buku barat gitu ya. Kemudian juga kita perlu memperhatikan bagaimana metodenya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah gurunya. Bagaimana cara pandang gurunya, apakah gurunya sudah memiliki pandangan yang islami atau belum. Karena seorang murid itu adalah cerminan dari gurunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ruh gurunya. Jangan sampai seorang guru hanya menjadikan profesi guru ini untuk mencari ma'isyahnya, tapi lupa bahwasanya ada peran penting di balik seorang guru, yaitu membangun peradaban yang mulia. Ini adalah 4 hal yang perlu diislamisasi kembali, karena sudah banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Kurang lebih seperti itu untuk materi Islamic Coffee yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.